Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. Saya akan membacakan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengobservasi dari surat 1 Yohanes, maka surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, salah seorang dari 12 murid Yesus. Dan surat 1 Yohanes ditujukan kepada umat-umat Tuhan yang tersebar di mana-mana. Ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus dimanapun mereka berada. Jadi surat 1 Yohanes tidak ditujukan kepada salah satu jemaat di kota tertentu. Surat 1 Yohanes tidak ditujukan kepada golongan tertentu, tetapi ditujukan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus dimanapun mereka berada. Pesan apa yang disampaikan di dalam 1 Yohanes, khususnya pasal yang kelima ayat yang keempat? Maka kita menemukan penegasan di sana bahwa semua yang lahir dari Allah, semua yang lahir dari Allah itu memiliki iman yang mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah artinya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 dituliskan di sana, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi orang yang lahir dari Allah adalah semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah juru selamat. Semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia sudah dilahirkan kembali. Termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita lahir dari Allah. Dan semua yang lahir dari Allah, semua orang yang percaya kepada Kristus, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, termasuk kita semua yang sebagai umat-umat Tuhan, kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Berbicara tentang mengalahkan, berarti ada pertempuran, ada peperangan, ada usaha yang dilakukan untuk bisa menang. Ada sesuatu yang harus dikerjakan, diupayakan sehingga kita dapat menang, dapat mengalahkan dunia ini. Rasul Yohanes menuliskan bahwa musuh kita adalah dunia. Ya, kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Musuh kita adalah dunia. Dan tentunya dunia di sini dalam arti keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Itu yang dimaksud dengan dunia. Karena hal-hal yang dari dunia, keinginan dunia itu bertentangan dengan keinginan Allah. Dunia artinya keinginan yang cenderung jahat di mata Tuhan. Keegoisan, itu sikap-sikap orang dunia. Tidak peduli dengan orang lain. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan hukum Tuhan, yaitu tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama yang sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 dan 16 di sana dituliskan, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi musuh kita adalah dunia, dalam artian hal-hal keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itulah yang menjadi musuh kita. Untuk menang dari keinginan-keinginan yang cenderung jahat tersebut, setidaknya diperlukan ada 2 hal. Yang pertama, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat-umat Tuhan, kita harus sadar bahwa kita lahir dari Allah. Artinya kita memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia. Kita yang sudah lahir dari Allah, yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Kristus, kita diberi kuasa. Ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan untuk kita dapat melawan keinginan-keinginan daging. Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Ketika kita berserah diri, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk kita dapat mengalahkan dunia, mengalahkan keinginan daging. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk dikalahkan oleh dunia. Yang kedua, kita sebagai orang-orang yang percaya, umat-umat Tuhan harus menyadari bahwa kita yang lahir dari Allah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengasihi Allah dan juga kita harus mengasihi sesama. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama dituliskan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita yang mengasihi Allah, kita juga mengasihi umat-umat Tuhan yang lain. Kita mengasihi sesama kita. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan sebagai orang percaya, kita adalah orang yang lahir dari Allah. Jadi sudah seharusnya kita mengasihi Allah, dan kita juga harus mengasihi sesama kita. Inti dari seluruh hukum Tuhan, perintah Tuhan adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39, di sana Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita yang sudah lahir dari Allah, kita diberi kuasa untuk mengalahkan dunia dengan iman kita. Jangan kita menjadi orang yang egois, yang hanya peduli dengan diri sendiri. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar untuk peduli dengan sesama. Kita harus bisa menang dalam peperangan iman, yaitu perang melawan keinginan diri sendiri. Filipi 2 ayat 4 dituliskan di sana, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita tidak boleh mementingkan keinginan daging kita, keegoisan kita. Tapi kita diberikan kuasa dengan iman kita, kita mengalahkan dunia ini, mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Aplikasi bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan itu harus kita buktikan dengan kita melakukan perintah-perintahnya. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi bukti kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Kita akan beribadah kepadanya. Kita akan hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Kepedulian terhadap sesama bukan selalu berbicara tentang materi, tapi juga hal-hal lain seperti kita mengingatkan, kita memberi nasihat, dan juga sikap empati. Apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita buat untuk sesama kita, untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka merasa dikasihi dan dipedulikan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pastikan hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita yang sudah lahir dari Allah, sebagai umat-umat Tuhan, kita memiliki kuasa, diberi kuasa untuk mengalahkan dunia ini dengan iman kita. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan selalu menuntun, membimbing, dan memberkati kita semua. Sehingga kita terus berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi umat-umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami menjadi orang-orang yang lahir dari Engkau. Dan Engkau memberikan kami kuasa. Dengan iman kami mengalahkan dunia ini Tuhan. Dengan iman kami Tuhan, Engkau memampukan kami untuk mengalahkan keinginan daging, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, pimpin kami terus, sehingga kami boleh terus menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Pakai hidup kami menjadi berkat, kami boleh terus mengasihi Engkau, dan mengasihi sesama kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.